Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri dari kelas 10 6. Di sini saya akan menyelesaikan ulangan harian pertama di mata pelajaran sosiologi. Di sini saya telah memprint soal-soal yang telah diberikan. Nah, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu teori-teori sosiologi merupakan ilmu pengetahuan hasil penyempurnaan dari teori-teori lama. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri. Jawaban yang benar menurut saya yaitu A, kumulatif. Yang kedua, perhatikan pernyataan berikut. 1. Petani mengajukan protes karena lahan pertaniannya akan dibangun pabrik semen. Yang kedua, penemuan situs candi peninggalan kerajaan Buddha di wilayah Jawa Tengah. 3. Persaingan antar calon anggota legislatif memperebutkan simpati rakyat. 4. Aksi demonstrasi menuntut kenaikan gaji sebagai imbas kenaikan BBM. Yang kelima, harga beras melonjak akibat petani gagal panen karena sawahnya terendam banjir. Objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh pernyataan angka. Jawaban yang benar menurut saya yaitu C, 1, 3, dan 4. Soal yang ketiga yaitu perhatikan pernyataan berikut. 1. Ibu guru memberikan masukan terhadap hasil presentasi kelompok Aisyah. 2. Kia membantu ibu mencuci popok adiknya. 3. Tia meminjamkan buku bacaan kepada Irsya sepulang sekolah. 4. Ketua OSIS berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait pentas seni yang akan diselenggarakan. 5. Polisi memberikan sosiologi tentang bahaya narkoba kepada peserta didik SMA 1. Interaksi sosial antar individu ditunjukkan oleh angka. Jawaban yang benar menurut saya yaitu C, 2, 3, dan 4. Soal yang keempat yaitu peserta didik kelas 10 5 SMA 1 Bone melakukan kegiatan penggalangan dana untuk korban banjir di Wajo. Kegiatan bakti sosial tersebut mengajarkan nilai kepedulian pada kalangan peserta didik. Melalui nilai tersebut, peserta didik diajak memiliki rasa peduli terhadap kondisi orang lain yang tertimpa musibah. Fungsi nilai sosial berdasarkan ilustrasi tersebut sebagai jawaban yang benar menurut saya yaitu D, pedoman menjalin solidaritas sosial. Soal yang kelima yaitu Andika berasal dari keluarga broken home. Ia menindik telinga dan mentato beberapa bagian tubuhnya. Ia juga gemar mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan Andika adalah jawaban yang benar menurut saya yaitu E, proses sosialisasi tidak sempurna. Yang keenam, soal yang keenam yaitu Seika mengidolakan salah satu artis dalam negeri. Oleh karena itu, ia mengenakan pakaian seperti artis idolanya. Pakaian yang dikenakan Seika dianggap masyarakat tidak sesuai nilai dan norma sosial. Akibatnya, masyarakat menggunjing gaya penampilan Seika. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi gunjingan dalam pengendalian sosial adalah jawaban yang benar menurut saya yaitu C, menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan. Soal yang ketujuh yaitu kebutuhan rohani masyarakat dapat dipenuhi melalui interaksi dalam kelompok keagamaan. Fungsi kelompok sosial tersebut bagi kehidupan bermasyarakat adalah jawaban yang benar menurut saya yaitu C, meningkatkan kerukunan antar umat beragam. Soal yang ke-8 yaitu konsep ilmu sosiologi tidak terlepas dari teori yang sudah ada. Meskipun demikian, sosiolog dapat mengembangkan teori tersebut berdasarkan realitas sosial dalam masyarakat. Bahkan sosiolog dapat melakukan kritik terhadap teori tersebut. Proses pengembangan dan kritik tersebut tidak terlepas dari kegiatan observasi dan penelitian lebih lanjut. Pernyataan tersebut merupakan karakteristik sosiologi yang bersifat. Jawaban yang benar menurut saya yaitu B, kumulatif dan empiris. Soal yang ke-9 yaitu perhatikan contoh kondisi masyarakat tersebut. 1. Meningkatnya kurs dolar terhadap mata uang asing di Indonesia. Yang kedua, mudahnya masyarakat terpengaruh berita hoaks tentang bencana alam. Yang ketiga, canggihnya teknologi gawai yang dirilis pada tahun 2017. 4. Tingginya minat masyarakat dalam program pemberdayaan. Yang kelima, tingginya tingkat perundungan, bullying peserta didik di sekolah. Objek kajian sosiologi berdasarkan contoh di atas ditunjukkan oleh angka.
Jawaban yang benar menurut saya itu D, 2, 4, dan 5. Soal yang ke-10 yaitu proses penertiban anak jalanan oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menyebabkan Dinas Sosial kewalahan dalam menertibkan anak jalanan. Dinas Sosial merasa upaya penertiban saja tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Sosial menggandeng ahli sosiologi untuk melakukan penelitian. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi ahli sosiologi sebagai jawaban yang benar menurut saya itu C. Pemberi data mengenai latar belakang anak turun ke jalanan. Soal yang ke-11 yaitu Karl Marx mencetuskan teori tentang kelas sosial. Teori ini muncul didasari atas pengamatan Marx terhadap kondisi masyarakat pada masa industrialisasi. Saat ini teori tersebut dianggap kurang sesuai jika dijadikan satu-satunya dasar teori untuk mengungkap kelas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak sosiolog mengembangkan teori tersebut sehingga menciptakan teori-teori baru. Berdasarkan wacana tersebut, dapat diketahui bahwa kemunculan teori sosiologi dipengaruhi oleh jawaban yang benar menurut saya itu B, gejala sosial di lapangan. Yang ke-12 yaitu sebagai ilmu pengetahuan. Soal yang ke-12 sebagai ilmu pengetahuan, teori sosiologi perlu memegang teguh karakteristik nonetis dalam keilmuannya. Makna pernyataan tersebut adalah jawaban yang benar menurut saya yaitu E. Sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. Soal yang ke-13 yaitu pemerintah menetapkan hari libur nasional saat perayaan hari besar keagamaan. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghargai keberagaman agama dalam masyarakat. Nilai yang terkandung dalam kebijakan pemerintah tersebut berfungsi sebagai jawaban yang benar menurut saya yaitu B. Alat solidaritas sosial. Soal yang ke-14, polisi Pamung Praja merazia pelajar yang sedang berada di mal ketika jam sekolah. Pelajar yang terjaring razia tersebut dilaporkan kepada pihak sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah memanggil orang tua pelajar tersebut. Berdasarkan fungsi norma sosial, tindakan polisi Pamung Praja bertujuan jawaban yang menurut saya benar yaitu A. Menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sesuai harapan masyarakat. Soal yang ke-15 yaitu Fahri diterima sebagai karyawan bank milik pemerintah. Dia mudah menjalin komunikasi dengan teman-temannya satu tim di lingkungan kerjanya. Fahri juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota tim lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosialisasi, yaitu jawaban yang benar menurut saya yaitu D. Membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial. Soal yang ke-16 yaitu penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat terdapat disebabkan proses sosialisasi tidak sempurna. Bentuk penyimpangan sosial tersebut adalah jawaban yang benar menurut saya yaitu C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja. Soal yang ke-17 yaitu aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari menyebabkan masyarakat resah. Perilaku sekelompok pemuda tersebut mengganggu ketentramannya dan kenyamanan warga sekitar dan pengguna jalan. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyimpangan negatif karena jawaban yang benar adalah A. Melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi masyarakat. Yang ke-18 yaitu pelaku korupsi. Soal yang ke-18 yaitu pelaku korupsi yang tertangkap KPK sering diberitakan media massa seperti surat kabar, televisi, dan internet. Mereka pun menjadi bahan cibiran halayak umum. Fungsi masyarakat dalam pengendalian sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah jawaban yang benar menurut saya yaitu D. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan. Soal yang ke-19 yaitu pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pemberian sanksi tegas agar individu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi pengendalian sosial sesuai pernyataan tersebut adalah jawaban yang benar menurut saya yaitu E. Menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Soal yang ke-20 yaitu perkembangan teknologi internet menyebabkan arus globalisasi semakin deras. Masyarakat suatu negara dapat secara langsung mengakses informasi yang sedang tren di negara lain. Akibatnya, tren tersebut cepat tersebar ke seluruh dunia. Hanya saja, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tidak semua informasi tersebut memiliki dampak positif.
Sikap tepat yang sebaiknya ditumbuhkan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif gejala sosial tersebut adalah jawaban yang benar menurut saya yaitu A. Menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.